Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di channel ZHM Zazuli Honda Motor. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat-sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur panjang, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala rezeki. Amin. Ini saya ingin menjelaskan cara settingan jam pada Scoopy Sporty yang tipe Sporty tahun 2021 dan tahun 2022. Itu sama cara settingannya. Dan juga nanti saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada speedometernya, bagaimana menggunakannya dan apa fungsinya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ayo kita lihat cara melakukan settingan jam pada Scoopy Sporty. Pertama-tama kita harus hidupkan kunci kontaknya dulu ya. Seperti ini ya. Nah, ini dia. Di sini ada menu yang pertama, coba kita lihat di sini ada tulisan total dan ini ada jam. Ini adalah jumlah kilometer yang telah kita pakai. Ini tidak bisa kita set lagi ke nol. Dia kilometer ini terus berlanjut. Dan ini ada lambang minyak di bawahnya. Dan di sini ada tulisan oil change. Jadi di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu total. Ini menu total ini adalah menu semua jarak yang kita tempuh dari awal pembelian sepeda motor sampai sekarang. Dan kalau kita tekan sekali, ini ada keluar trip. Dan juga kita tekan lagi, ada keluar km per liter. Dan ada satu lagi AVG. Ini rata-rata pemakaian bahan bakar kilometer per liter. Ada 3 ya. Dari sini total. Untuk yang pertama sekali kita lakukan cara untuk settingan jam. Ini jamnya ya. Kita harus posisikan menunya di total. Karena di sini ada trip, ada km per liter, ada AVG, tapi kita harus setnya di total baru bisa kita rubah jam. Cara merubah jam ini kan satu tombol, beda dengan Vario. Kalau Vario ada 2 tombol, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk Scoopy tombolnya cuma 1. Kemudian untuk yang pertama sekali kita tekan tahan selama 3 detik sampai angka 9 ini berkedip. Kita coba ya. Sampai jamnya berkedip-kedip. Kita robah di sini, tinggal kita tekan lagi ya. Ini format 12 jam, bukan format 24 jam. Misalnya kita ingin robah ke jam 12 ini jam 12. Kalau memang kita ingin robah ke jam 2, nanti dia akan kembali lagi ke 1. Ini umpamanya kita robah ke jam 11 saja. Jam 11. Ini dia. Kemudian kita pindah menu ke menitnya dengan tekan tombol tahan 3 detik juga. Ini dia. Kemudian kita tekan lagi, ingin kita robah ke menit berapapun bisa sini ya. Ini sampai 60. Kalau sudah 60 dia akan kembali lagi ke 1 sampai 60 detik. Kalau sudah lewat 60 detik dia akan kembali ke 0 lagi. Dia misalnya kita buat lewat 10, jam 11 lewat 10. Untuk mengakhiri settingan ini juga kita harus tekan tombol di sini tahan sampai 3 detik sampai menit yang berkedip-kedip ini berhenti. Jadi sudah pas jam 11 lewat 10. Kemudian kita tes dulu, kita matikan kunci kontaknya dulu ya. Kemudian kita aktifkan lagi, kita cek ya. Masih sama berarti ini sudah oke.
sudah kita setting jamnya jam 11:10. Kemudian kita lihat ke menu berikutnya, yaitu tekan tombol sekali. Nah, di menu trip ya. Trip ini banyak fungsinya, cuma saya sebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, bisa kita jadikan fungsi untuk mengukur satu wilayah ke wilayah yang lain. Misalnya kita ingin mengukur satu kota, jarak tempuh ke kota yang lain. Di sini bisa kita atur di trip dengan pertama mengeset ke 0 kembali. Saat kita berjalan pertama dari suatu, misalnya dari Jakarta kita ingin berangkat ke Bandung. Di Jakarta pertama, sebelum kita berangkat kita nolkan dulu trip ini. Kemudian kita jalan ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung misalnya. Nanti akan keluar semua kilometer perjalanan kita, ini akan keluar semua. Cuma di total ini bisa juga kita lihat, cuma di total ini total semua perjalanan, tapi tidak bisa kita set lagi ke 0, harus kita kurangi speedometer dari jumlah kilometer awal dengan jumlah kilometer terakhir. Tapi kalau di trip ini nggak perlu kita kurangi, langsung kita set ke 0, kemudian jarak tempuhnya akan keluar semua sini. Kemudian fungsi yang kedua dari trip ini bisa juga kita pakai untuk mengukur pemakaian bahan bakar. Seperti yang pertama tadi, misalnya kita ingin berangkat dari Jakarta ke Bandung, dengan kita memakai minyak full tangki atau 4 liter atau 2 liter, nanti di sini begitu habis minyak di tangki akan keluar jumlah semua kilometer perjalanan kita. Nanti kita akan tahu dari total perjalanan menghabiskan berapa liter. Kemudian fungsi yang ketiga boleh juga kita gunakan untuk sebagai pengingat untuk ganti oli. Walaupun di sini sudah keluar oil change. Ini oil change yang keluar, yang diset dari pabrik. Sedangkan yang kita kan pergantian olinya berbeda-beda. Misalnya kita ingin oli kita ganti 1000 sekali atau 1500 sekali, maksimal 2000 lah. Kalau 2000 itu sudah agak maksimal. Biasanya 1500 atau 1000 sekali, 1000 km atau 1500 km kita ganti oli. Di sini juga bisa kita set, begitu kita ganti oli kita set ke 0 lagi. Nanti kalau di trip ini keluar 1500 km, ini kalau memang kita ingin ganti di 1500 km olinya, nanti bisa kita lihat di sini. Tapi kalau kita lihat di menu total ini, nanti susah, kita harus catat dulu kilometer before atau sebelum dan kilometer after atau sesudah. Mungkin agak ribet atau kita lupa, nanti lebih baik kita set di trip aja ini. Ini fungsi yang utama, 3 fungsi utama ya. Kalau memang nanti kita perlukan untuk di tempat lain, bisa juga kita aktifkan trip ini. Cara untuk mengeset ke 0, ini kan udah banyak kilometernya. Kalau kita ingin ngeset ke 0 lagi, kita harus tekan tombol di sini, tahan 3 kali. Posisinya di trip, tekan tahan selama 3 detik. Ini dia, sudah 0 lagi. Ini bisa kita lanjut untuk mengukur bahan bakar, bisa mengukur jarak wilayah ke satu wilayah juga bisa, dan untuk sebagai pengingat ganti oli juga bisa. Kemudian menu yang kedua yaitu di km per liter. Ini kalau kita ngeset, ini kebetulan belum pernah di set nih. Memang motor sudah pernah dipakai tapi belum pernah di set. Ini bisa juga untuk mengukur jumlah bahan bakar kilometer per liter. Kemudian menu yang ketiga, AVG. Ini jumlah, artinya ini jumlah rata-rata pemakaian bahan bakar. Di sini juga belum pernah di set ya, di AVG. Ini dia.
nanti dia akan keluar sendiri. Kalau di AVG ini begitu pemakaian motornya nanti akan keluar sendiri di sini rata-rata pemakaian. Walaupun sudah tersedia seperti ini, tapi ini tergantung perjalanan, tergantung kecepatan yang kita bawa. Misalnya kita bawa 60, bawa 80 km per jam, nanti dia akan keluar sendiri ini rata-rata. Rata-rata pemakaian bahan bakar berapa kilometer per liter, nanti dia akan keluar sendiri. Cuma kalau ingin kita fokuskan ke suatu wilayah yang lebih manual, kalau di sini agak susah kita lakukan untuk mengecek berapa kilometer per liter, karena ini tergantung kecepatan yang kita bawa. Kalau memang di sini susah kita lihat, nanti bisa kita pakai di trip ini. Setelah kita set ke 0, nanti kita berangkat ke suatu wilayah, wilayah pertama ke wilayah kedua, nanti akan keluar di sini berapa kilometer total. Ataupun dengan kita mengetes satu tangki bahan bakar, setelah kita isi, kemudian kita setting ke trip, kita set ke 0. Nanti begitu habis minyak satu tangki, nanti akan keluar di sini semua jumlah perjalanan kilometernya. Di sini lebih mudah saya rasa. Kalau di AVG ini memang sudah didesain oleh pabrik. Cuma nanti dia berbeda-beda tergantung kecepatan yang kita bawa per terakhir yang kita bawa. Misalnya kecepatan berapa kita bawaan terakhir, atau baik 40, 60 atau 80 km, dia nanti akan keluar berbeda-beda di sini. Jumlah bahan bakar yang terpakai kilometer per liter. Kemudian di sini ada oli ceng. Ini bisa kita ganti ya, kita hapus setelah kita ganti oli. Setelah kita ganti oli bisa kita set ke 0 lagi. Caranya sangat mudah. Yang pertama sekali kita harus matikan dulu kunci kontaknya dulu ya. Kita matikan dulu ya. Cara menghapus oli cengnya, yang pertama kita harus tekan tombol tahan selama 3 detik ya. Kemudian kita hidupkan stop kontaknya. Ya. Oli cengnya sudah hilang. Ini oli cengnya bisa kita set kembali ke 0 saat kita melakukan pergantian oli mesin. Kemudian kita lihat menu yang di atas. Menu selanjutnya di sini ada eco. Lampu ini akan menyala ketika kita sedang membawa kendaraan di posisi kecepatan tertentu. Misalnya kadang-kadang lampu biru yang tulisan eco ini muncul ketika kita bawa yang sering sekitar 60 atau 70 km per jam. Nanti lampu eco ini akan nyala. Fungsinya ini menandakan bahwa kecepatan yang saat kita bawa ini, kecepatan yang saat kita kendarai ini posisinya sedang hemat pemakaian bahan bakar. Karena dia berbeda-beda, tergantung di posisi kecepatan yang kita bawa, dia baru nyala lampu eco. Ini yang bawa menandakan posisi yang kita bawa ini, kecepatan yang kita bawa ini, pemakaian bahan bakarnya hemat. Kemudian ada menu selanjutnya, yaitu menu yang kedua, lambang lampu sorot ya, lampu yang sorot atas. Dia kan ada lampu yang bawah dan lampu yang tinggi. Ini lambangnya kalau nyala ini lampu sorot atas. Kalau dia mati berarti lampunya lampu biasa, lampu bawah. Kemudian menu yang ketiga yaitu lampu rambu-rambu, lampu sen samping kiri dan lampu sen samping kanan. Kalau memang kita lupa, kadang-kadang kita lupa setelah menyalakan lampu sen, lupa kita matikan, di sini akan kelihatan nanti. Di sini akan kelihatan muncul lampu tanda panah
berkedip. Berarti posisi lampu sen sedang hidup. Kemudian selanjutnya di sini ada lampu seperti lambang kamera ini. Ini fungsinya dia akan nyala ketika ada suatu sensor yang terputus. Ada suatu sinyal atau sensor yang terputus, dia akan nyala. Nanti kalau memang nyala lampu ini warna kuning, langsung harus kita bawa ke ahas resmi untuk kita cek. Kemudian yang selanjutnya yaitu lampu idling stop. Kalau kita tekan idling stop, kita aktifkan, dia nanti akan nyala. Lampu idling stop system, ketika kita berhenti di lampu merah, nanti mesinnya akan mati otomatis, maka pemakaian bahan bakarnya akan hemat. Nanti begitu kita jalan langsung kita gas kembali, tidak perlu di starter lagi. Oke, hanya sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe, dan juga dibagikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang mohon di komen, masukan. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.